kembali melanjutkan film adaptasi komik dari karakter yang diklaim tidak bisa mati dengan cara apapun. Film ini kebetulan menggambarkan hal tersebut beberapa kali dan membuktikan ada satu cara untuk mewujudkannya. Kalian tentu sudah mengetahuinya. Ya sudah, makan kari biar dapat beasiswa. Merapat kemari, ada Deadpool 2. Universe, here we go again. Welcome to Rewatch. Film ini dirilis pada tahun 2018, disutradarai oleh David Leitch dan dibintangi oleh Ryan Reynolds sebagai Wade Wilson alias Deadpool, juga berperan sebagai Shane Marco alias Juggernaut, serta berperan sebagai dirinya sendiri dalam post-credit scene. Lalu ada Josh Brolin sebagai Nathan Summers alias Cable, Morena Baccarin sebagai Vanessa, Julian Dennison sebagai Russell Collins alias Fire Fist, Sassy Beats sebagai Nina Thurman alias Domino, dan juga kembalinya Stephen Kapicic sebagai Peter Rasputin alias Colossus. Seperti biasa sebelum kita mulai, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu agar kalian bisa memaksimalkan cinema experience ketika pertama kali menyaksikan film yang satu ini. 2 tahun setelah kejadian film pertama, Deadpool terlihat putus asa dan mencoba bunuh diri dengan tidur di atas drum yang berisikan bahan bakar beroktan tinggi, lalu meledakkannya hingga tubuhnya pun terpisah menjadi beberapa bagian dan menghancurkan apartemennya. Apa alasannya Deadpool melakukan hal tersebut? Kita kembali ke 6 pekan sebelumnya. Deadpool alias Wade Wilson kini menjadi pembunuh bayaran di seluruh dunia yang sedang mencoba memberantas sekelompok geng pembunuh bayaran maupun gembong narkoba seperti di Hong Kong, Sicilia, Biloxi, Osaka, dan di negaranya sendiri. Don't worry, these kill you. Time out! Gross. Setelah melakukan aksinya, dia kembali ke rumahnya menemui Vanessa untuk merayakan anniversary mereka sambil bertukar hadiah. Vanessa memberikan Wade hadiah berupa alat penunda kehamilan yang selama ini dia gunakan dan akhirnya memutuskan segera memiliki anak. Tentu saja hal ini membuat Wade Wilson senang bukan main dan siap-siap untuk melancarkan aksinya memproduksi keturunan. Sorry, Emily, had to. I was fighting a caped badass. Then we discovered his mom is named Martha too. Tiba-tiba Wade Wilson mendapatkan firasat buruk dan benar saja kelompok bersenjata gembong narkoba menyerang kamar mereka. Vanessa bersembunyi di balik sofa sementara Wade Wilson berusaha menghabisi kawanan bersenjata tersebut. Wade berhasil mengalahkan mereka namun tidak disangka satu orang lainnya datang. Wade berhasil membunuhnya namun sayang tembakan pria tersebut malah mendarat tepat di dada Vanessa hingga membuatnya tewas. Wade merasa sangat terpukul dan bergegas untuk mengejar pimpinan geng narkoba yang menyerang mereka hingga Wade menemukannya lalu memeluknya dan membiarkan mereka berdua ditabrak sebuah truk yang melaju kencang. Setelah kejadian tersebut, Wade Wilson kembali ke rumah Blind All yang juga turut berduka atas kematian Vanessa sambil menyemangati Wade. Semenjak saat itu, Deadpool mencoba beberapa kali membunuh dirinya sendiri, mulai dari melompat masuk ke kandang beruang kutub, minum sabun pembersih, terjun bebas dari atas gedung. Namun, semua usahanya tersebut sia-sia dan dia tetap hidup. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk meledakkan dirinya di atas drum yang berisikan bahan bakar beroktan tinggi sama seperti di awal film. Berhasilkah? Tentu tidak. Ledakan tersebut masih membuat Deadpool hidup dan malah dibawa oleh Colossus ke X-Mansion sambil kembali memulai upayanya merekrut Deadpool bergabung ke dalam tim X-Men dan juga untuk mengatasi kesedihannya. Beralih ke Essex House, tempat di mana para mutant direhabilitasi. Terlihat dari dalam mobil seorang anak bernama Russell Collins yang menyebut dirinya sebagai Fire Fist segera dimasukkan ke Essex House ini. Russell lalu diantar oleh Headmaster menuju ke ruangannya sambil menjelaskan mengenai Essex House. Sementara di X-Mansion, kondisi Deadpool sudah pulih dan akhirnya setuju untuk bergabung dengan X-Men setelah dibujuk oleh Colossus dan juga sebagai bentuk rasa terima kasihnya karena telah disembuhkan. Rule number 1, no killing anyone ever. Who lives here? Callista Flockhart? Where the is everyone? Carry him 3 feet off the ground to snatch up the nearest muffin crumb?
Sementara itu, seorang tentara cybernetik setengah robot dari masa depan yang bernama Cable yang keluarganya dibunuh oleh Russell di masa depan berupaya melakukan perjalanan kembali ke masa lalu untuk membunuh bocah tersebut sebelum dia menjadi pembunuh, sama seperti yang terjadi di masa depan. Cable lalu menggunakan sebuah perangkat penjelajahan waktu berupa jam yang dia gunakan untuk kembali ke masa lalu. Cable pun tiba di masa kini dan membunuh 2 orang pria lalu membawa kabur mobilnya. Setelah itu, Cable merampok beberapa senjata serta perabotan lainnya di sebuah toko dan pergi begitu saja. Di Essex House, Russell kehilangan kontrol hingga membuat kekacauan. Russell lalu mengamuk karena di dalam Essex House dia ternyata disiksa oleh Headmaster. Colossus yang mengetahui hal tersebut mengajak Deadpool untuk menenangkan Russell. Sesampainya di sana, salah satu petugas memberitahu Deadpool bahwa ini adalah insiden kelima dan Russell harus ditempatkan di Icebox. Namun, pekerja Essex tetap meminta Russell untuk dirawat di Essex House. Everyone calm down. The pros are here. Hi. We're the X-Men. What are you doing? My job. Stay back or Justin Bieber dies. Justin Bieber. He called you Justin Bieber. Awalnya Russell menyerang anggota X-Men, namun akhirnya Deadpool berhasil menjatuhkannya dan Russell pun ditangkap. Lalu di lehernya dipasangkan sebuah kerah elektronik yang berfungsi untuk meredam kekuatan mutannya. Russell lalu meminta Deadpool agar dirinya dibawa ke Icebox daripada kembali dimasukkan ke dalam Essex House. Deadpool pun menemukan luka di leher Russell dan menyadari bahwa Russell memang mengalami penyiksaan. 4 or 5 moments. That's all it takes to be a hero. But no, it takes only a few moments. Deadpool lalu menembaki pekerja Essex House hingga menewaskan salah satunya. Colossus yang melihat hal ini bergegas menghentikan Deadpool dan kecewa karena Deadpool telah melanggar aturan X-Men yang tidak boleh membunuh. Akhirnya Deadpool ditahan serta ikut dipasangkan kerah elektronik di lehernya bersama dengan Russell dan mereka berdua dibawa ke penjara Icebox lalu dimasukkan ke sel masing-masing. Di dalam selnya Deadpool kembali merasakan penyakit kankernya kambuh akibat penggunaan kerah di lehernya yang meredam kekuatan mutannya, termasuk healing faktornya. Deadpool dan Russell pun saling bercerita, ternyata Russell ingin menjadi superhero, namun dia dibeda-bedakan karena badannya yang gemuk. Russell berjanji jika dia bebas dari penjara nanti, dia akan membakar Headmaster pemimpin Essex House untuk membalaskan dendamnya. Russell lalu berniat untuk mencari orang terkuat di penjara tersebut dan menjadikannya anak buah, lalu menyerang Essex House. Sementara Cable yang sudah mengetahui keberadaan Russell mempersiapkan senjatanya dan bergegas menuju Icebox, menemui Russell dan membunuhnya. Setelah membobol fasilitas penjara mutan tersebut, Cable mencari Russell hingga membuat kekacauan. Deadpool lalu berusaha menghalangi Cable hingga terjatuh dan membuat kerah di lehernya malah terlepas. Pertarungan pun berlangsung. Cable mempertanyakan identitas Deadpool yang sebenarnya dan dengan santainya Deadpool menjawab kalau dia adalah Batman dan pertarungan kembali dilanjutkan. Who are you? I'm Batman. Deadpool berhasil melumpuhkan Cable dan meminta Cable untuk memberitahu siapa dirinya sebenarnya dan apa tujuannya hingga dia ingin membunuh bocil 14 tahun. Cable pun menjelaskan bahwa dia sebenarnya berasal dari masa depan. Belum sempat menjelaskan semuanya, Cable kembali menyerang Deadpool. Cable sendiri keheranan kenapa Deadpool mau melindungi Russell. Namun, Deadpool mengatakan dia tidak peduli dengan Russell karena selalu membuatnya susah. Obrolan tersebut ternyata didengar oleh Russell hingga membuat Russell kecewa dan pergi meninggalkan Deadpool. Deadpool sendiri berhasil menarik pemicu granat milik Cable hingga meledak dan membuat mereka berdua terhempas keluar dari fasilitas hingga Deadpool terjatuh ke jurang. Deadpool lalu mendapatkan penglihatannya terhadap Vanessa yang memberinya petunjuk untuk menjadi orang yang lebih baik untuk menyelamatkan seorang anak sebagai penebus kesalahannya. Deadpool pun akhirnya teringat dengan Russell dan kembali ke kesadarannya. Setelah kejadian tersebut, Deadpool menemui Weasel dan menceritakan mengenai Russell. Deadpool ingin menyelamatkannya. Weasel lalu memberitahu bahwa para mutant akan dipindahkan ke penjara yang lebih ketat. Deadpool pun akhirnya berinisiatif membentuk timnya sendiri. What's your superpower? Courage. That's adorable. Sementara di penjara para mutant, terlihat Russell duduk sambil membawa sarapannya. Ketika mutant lainnya berkelahi, penjaga pintu tahanan mutant terbesar di tempat tersebut mencoba mengamankan situasi. Secara diam-diam, Russell memanfaatkan situasi tersebut untuk masuk ke tahanan mutant terbesar, lalu memberinya makanan dan berharap menjadi rekan satu timnya untuk menguasai dunia. Russell lalu memukul pintu tahanan dan dibalas oleh mutant terbesar di balik pintu tersebut, yang mana itu merupakan sebuah kode untuk membebaskan diri keesokan hari.
Sementara Deadpool dan Weasel sedang sibuk untuk mengadakan audisi, memilih rekan timnya untuk menyelamatkan Russell. Yang pertama ada Batlam yang merupakan seseorang yang memiliki kekuatan mengubah medan listrik. Selanjutnya ada Zeitgeist dengan kekuatan super yang mampu memuntahkan asam beracun dari dalam tubuhnya. Selanjutnya ada Vanisher yang ternyata datang terlambat namun tetap direkrut menjadi anggota tim. Selanjutnya ada Rusty atau biasa dikenal dengan Shatterstar. Dia berasal dari planet Mojo World yang mana kekuatannya dia lebih baik dari manusia di bumi dalam segala hal. Dan selanjutnya ada Domino yang mengklaim diri sebagai manusia paling beruntung di muka bumi. Yang terakhir adalah Peter dengan foto yang berbeda dengan realita dan tidak memiliki kekuatan apapun alias dia adalah manusia normal. As we don't hear. Wiro Sableng. Any power you want to tell us about? I live in a mountain for 17 years. No phone. Keesokan harinya, para mutant akhirnya dipindahkan ke fasilitas yang lebih ketat. Sementara Weasel disandera oleh Cable dan memberitahukan semua rencana Deadpool, serta tujuan para mutant yang akan dipindahkan. Di lain tempat, Deadpool beserta anggota timnya menyusun rencana untuk menyelamatkan Russell dan timnya tersebut dinamakan X-Force. Deadpool bersama X-Force pun melakukan aksinya terjun dari pesawat dengan menggunakan parasut. Namun konyolnya, dari beberapa anggota X-Force, hanya satu yang tersisa, yaitu Domino. Sementara yang lainnya mati konyol dengan mengenaskan. The wind can't blow what it can't see. Domino lalu berhasil masuk ke dalam mobil yang mengangkut para mutant dan mengambil alih kemudi. Dari arah depan terlihat Cable yang mencoba menyerang dan mencoba menangkap Russell. Sementara Deadpool menyusul menggunakan skuter. Cable berhasil naik ke atas mobil untuk menemukan Russell, namun dia dihalangi oleh Domino hingga pertarungan pun terjadi. Sementara Russell di dalam selnya mencoba kabur. Ketika Domino hendak ditembak oleh Cable, Deadpool berhasil menggagalkannya dan meminta Domino kembali menyetir mobil. Sementara Deadpool menghadapi Cable. Sialnya, rem mobil tersebut malah tidak berfungsi. Di sisi lain, Russell berhasil membuka selnya dan bergegas menghampiri rekan satu timnya, yaitu mutant tahanan terbesar yang ternyata adalah Juggernaut. Russell akhirnya berhasil membebaskan Juggernaut dan mereka pun mencoba kabur dengan memukul jalanan hingga membuat kekacauan. Domino terjatuh tepat di sebuah balon yang membuktikan kekuatan supernya adalah keberuntungan. Sementara Deadpool dan Cable tertindih reruntuhan. Deadpool lalu terbangun dan bergegas mencari Russell. Dari balik reruntuhan, akhirnya terlihatlah Russell dan Juggernaut yang tanpa basa-basi menyerang Deadpool, lalu mematahkan tubuh Deadpool menjadi dua bagian. Oh my God, I can't feel my legs! Oh no, they're right here. Russell lalu menjelaskan bahwa dirinya memiliki misi untuk dia selesaikan, yaitu membunuh Headmaster Essex House. Deadpool terus mencoba untuk menenangkannya, namun amarahnya serta dendamnya sudah terlanjur mendidih hingga Russell nekat melanjutkan misinya. Russell dan Juggernaut akhirnya menuju Essex House, sementara itu Cable pun mulai sadar. Di rumah Blind All, Deadpool bersantai bersama dengan All, lalu ditemui oleh Weasel, Dopinder, dan juga Domino. Tiba-tiba Cable muncul dan meminta untuk berunding bersama Deadpool agar mau bekerja sama menghentikan aksi pembunuhan pertama Russell yang rupanya akan membuatnya ketagihan dan menyebabkan lebih banyak lagi korban. Cable lalu menceritakan kisahnya di mana keluarganya dibunuh oleh Russell di masa depan. Deadpool pun meminta waktu untuk membujuk Russell agar tidak melakukan pembunuhan pertamanya terhadap Headmaster Essex House, dan Cable pun menyetujuinya dengan memberi Deadpool waktu 30 detik. Deadpool, Domino, dan Cable lalu menuju ke X-Mansion untuk meminta bantuan Colossus. I made mistakes. You trusted me. Di sana Deadpool kembali mencoba membujuk Colossus yang sudah terlanjur kecewa terhadap Deadpool akibat ulahnya main hakim sendiri ketika melakukan misi sebagai X-Men, dan Colossus pun menolaknya. Deadpool akhirnya pergi tanpa Colossus dan Negasonic Teenage Warhead untuk menghentikan Russell. Sementara itu Russell dan Juggernaut akhirnya tiba di Essex House, disusul oleh Deadpool, Domino, dan Cable. Mereka dihadang oleh Juggernaut, sementara Russell membuat kekacauan dan memburu Headmaster. Pertarungan pun terjadi di luar Essex House. Russell! Why are you dressed like the Unabomber? It works back. Hey, big guy! The sun's getting real low! Ah, shit, fucker. Ketika Deadpool sekarat, dia dihampiri oleh Colossus yang akhirnya berubah pikiran dan memilih datang untuk membantunya. Hingga pertarungan pun kembali berlanjut. You thing to say. Go get him, Tiger! Big CGI fight coming up!
Colossus berhasil mengalahkan Juggernaut berkat bantuan Negasonic Teenage Warhead dan Yukio kekasihnya. Sementara Deadpool dan Cable menyusul Russell dan Domino menyelamatkan mutant lainnya yang berada di dalam Essex House. Russell lalu menyerang Deadpool dan Cable hingga terhempas keluar ruangan. Mereka lalu bersembunyi di bawah seluncuran anak-anak dan Cable memutuskan untuk menembak Russell dengan pistolnya. Namun Deadpool menghalanginya dan mencoba untuk membujuknya agar tetap tenang. Awalnya Deadpool berhasil menenangkan Russell, namun Russell berubah pikiran dan tidak mempercayai Deadpool hingga menyerang kembali. Deadpool lalu memasang kalung atau kerah elektronik yang akan meredam kekuatan mutannya termasuk healing factornya. Itu semua dilakukan oleh Deadpool untuk meyakinkan Russell, namun Russell bersikukuh tidak percaya dan kembali menyerang dengan kekuatan penuh. Cable yang melihat hal tersebut akhirnya menembak Russell. Deadpool yang menyadarinya segera berlari untuk melindungi Russell dan peluru tersebut pun tepat mengenai dada Deadpool hingga membuatnya sekarat karena healing factornya sudah tidak lagi berfungsi. Sacrifice yourself for me. Hey, Bear. Because of you. Stop! I'm so sorry. Russell pun menyadari kelakuannya dan meminta maaf kepada Deadpool. Dan seketika itu pula, boneka yang dibawa oleh Cable dari masa depan yang awalnya hangus terbakar, kini kembali seperti semula. Itu artinya, garis waktu di masa depan sudah berubah, di mana keluarga Cable tidak jadi dibunuh oleh Russell. Dalam kondisinya yang sekarat, beberapa kali Deadpool bercanda bahwa dirinya telah mati, hingga akhirnya Deadpool pun kini benar-benar tewas. Deadpool akhirnya kembali bertemu dengan Vanessa, namun Vanessa malah memintanya untuk kembali karena ini belum waktunya dia berada di tempat tersebut. Cable yang melihat Deadpool tewas memutuskan untuk kembali ke beberapa menit sebelum kejadian dan menyelipkan sebuah koin peninggalan Vanessa tepat di dada Deadpool hingga tembakan Cable tidak menembus dada Deadpool dan Deadpool pun tidak jadi tewas. Russell lalu melepaskan kalung yang terpasang di leher Deadpool hingga Deadpool pun menyadari bahwa Cable lah yang telah menyelamatkan dirinya menggunakan mesin waktunya. Sayangnya Cable tidak bisa lagi kembali ke masa depan karena baterai perangkat jam time travelnya kini sudah habis. Cable berpikir bahwa keluarganya sudah aman di masa depan dan dia pun memutuskan untuk tinggal sementara waktu di timeline ini. Mereka semua akhirnya bergegas meninggalkan Essex House yang sudah hancur. Namun dari belakang, Headmaster yang masih hidup mengejek mereka sambil mengatakan bahwa mereka semua adalah mutan kotor dan akan membusuk di neraka bersama dengan Russell. Cable hendak membunuhnya tapi dicegah oleh Deadpool karena akan melanggar aturan X-Men. Namun tiba-tiba Dopinder muncul dan menabrak Headmaster hingga tewas. Dopinder lalu keluar dari taksinya dan bangga atas aksinya tersebut. Sementara Negasonic Teenage Warhead dan Yukio mengantarkan anak-anak mutant ke X-Mansion. I'm gonna miss him. He seemed great. Dalam mid-credit scene, terlihat Negasonic dan Yukio memperbaiki mesin waktu milik Cable dan memberikannya kepada Deadpool untuk menyelamatkan Vanessa di masa lalu dan rekan satu timnya yaitu X-Force. Deadpool juga menembak Deadpool versi pendahulunya dalam film X-Men Origin Wolverine yang dianggap gagal oleh fans di dunia nyata. Dan tentu saja dia kembali ke masa lalu untuk membunuh Ryan Reynolds yang sedang mempertimbangkan untuk membintangi film Green Lantern yang sampai saat ini dianggap sebagai film superhero terburuk di era modern. Padahal lebih buruk remake-nya Fantastic Four sih. Dan terakhir dia kembali ke masa lalu untuk menemui seorang bayi yang ternyata bayi itu adalah Adolf Hitler kecil. Memasuki film solonya yang kedua, sang sutradara David Leitch kembali memasukkan formula yang sama dengan yang ada di film pertama. Penuh dengan jokes, nyinyiran, dan aksi sadis. Semuanya dibalut menjadi satu lewat keistimewaan Deadpool untuk breaking the fourth wall. Deadpool sendiri menggunakannya untuk memperjelas narasi cerita untuk penonton yang mana dia sendiri juga menempatkan diri sebagai audiens sekaligus main character dalam film ini. Jadi seolah kita lagi nobar dengan Deadpoolnya langsung. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah setiap detail dan easter eggs yang terkandung dalam film ini yang begitu banyak. Apa aja itu? Film ini dibuka dengan action figure Out Logan yang diambil dari ending film Logan yang disutradarai oleh James Mangold. Deadpool kesal karena Wolverine meniru filmnya dengan menetapkan rating sebagai film dewasa. Plus Wolverine akhirnya tewas. Meskipun sudah jelas kemana referensinya, namun Deadpool nggak mau kalah dan juga berusaha mengakhiri hidupnya. Banyak yang berpendapat kalau Fox mengikuti jejak Deadpool untuk menjadikan Logan sebagai film dewasa karena kesuksesannya. Dalam scene ini, Deadpool memakai sendal buaya yang sign X-Force-nya serta tidak ketinggalan kita mendengarkan lagu Air Supply, Out of Love. Lagu ini sebenarnya tidak asal pilih, yang sebenarnya merupakan referensi film Van Wilder pada tahun 2012 di mana Ryan Reynolds lewat perannya menyanyikan lagu tersebut.
I'm so lost without you. Awal film ini memperlihatkan kita Deadpool mencoba bunuh diri dengan meledakkan dirinya hingga membuat tubuhnya berhamburan, sementara kepalanya yang sudah terpisah malah nggak berhenti membacot. Ini sebenarnya merupakan callback ke komik di mana salah satu inkarnasi Deadpool dalam komik adalah kepala zombie yang bisa berbicara di Earth 2149. Dalam melaksanakan aksinya sebagai pembunuh bayaran, kita mendapati sebuah neon signboard dengan tulisan Cina yang sebenarnya artinya adalah Deadpool. Deadpool juga mendengarkan musik ketika menjalankan misi melalui Walkman yang merupakan callback ke film pertamanya. Deadpool juga menyebut nama Gale yang bisa jadi merupakan Easter eggs untuk Gail Simone yang merupakan salah satu penulis komik Deadpool. Sementara misinya di Sicilia, Deadpool meneriakkan kalimat "Do not go in there" yang merupakan referensi kalimat yang terucap dalam film Ace Ventura yang diperankan oleh Jim Carrey. Do not go in there. Woo! Do not go in there. Deadpool dan Vanessa sendiri akhirnya sepakat untuk memberikan nama anak mereka nanti dengan nama Kevin. Kevin with a K. No. Yang tentu saja ini merupakan Easter eggs yang mengulang Easter eggs yang sama untuk bos Marvel Kevin Feige yang sekarang sudah menjadi bos benerannya Ryan Reynolds. Salah satu nama yang Wade usulkan adalah Connor. Connor? If it's a boy. May if it's a girl. Yang merupakan penghargaan yang dimasukkan ke dalam film oleh Ryan Reynolds kepada Connor McGrath, seorang anak berusia 13 tahun yang meninggal karena kanker. Sementara itu, Deadpool atau Wade Wilson juga sempat bercanda kalau dia berhenti bertarung dengan seorang pria karena nama ibu mereka sama. Ini sudah tentu mengejek film yang kalian kenal kan? Hadiah anniversary Wade untuk Vanessa adalah sebuah koin atau token yang sebenarnya merupakan callback momen pertama kali Wade Wilson dan Vanessa berkencan. Koin ini sendiri juga memainkan peran penting dalam film ini yang dipakai oleh Cable untuk menyelamatkan nyawa Deadpool dari kematian. Deadpool juga menyebut film keduanya ini sebagai tipikal film keluarga sambil menyebut beberapa judul film seperti The Lion King dan Shaw 7. Deadpool 2 is a family film. Yang mana sebenarnya ini adalah ejekan untuk Disney yang menawarkan film keluarga namun menampilkan kematian tragis di dalamnya. Deadpool juga masih setia menggunakan jam tangan Adventure Time-nya, sama seperti yang ada dalam film pertama. Ini semakin menegaskan kalau Deadpool sebenarnya ngefans dengan film kartun yang tayang di Cartoon Network ini. Bener gak sih? Deadpool juga terlihat menyaksikan sebuah film yang berjudul Yentl yang dirilis pada tahun 1983. Bukan asal pilih, film ini menampilkan Barbara Streisand yang merupakan ibu tiri dari Josh Brolin, pemeran Cable dalam film ini. Kita juga diajak untuk fokus mendengarkan lagu Papa Can You Hear Me dalam film tersebut. Dan Deadpool nggak salah, nadanya memang mirip dengan salah satu theme song Frozen, Do You Wanna Build a Snowman? Papa, can you hear me? Do you wanna build a snowman? Sementara Josh Brolin sendiri kita kenal memainkan perannya sebagai Thanos di MCU. Di film ini Deadpool mengejeknya dengan kalimat "Zip it, Thanos". Zip it, Thanos. We have a deal and you Perhatikan juga iklan yang ada di atas taksi Dovinder yang bertuliskan Alpha Flight. Alpha Flight sendiri merupakan komik spin-off X-Men di mana mereka adalah tim superhero asal Kanada yang memulai debutnya di X-Men isu nomor 120 yang dirilis pada bulan April tahun 1979. Kecintaan Deadpool terhadap Kanada yang terus ter-highlight di film pertama juga terus terungkap dalam film ini, di mana lokasi Icebox yang sebenarnya adalah terletak di Kanada. Opening credit scene dari film ini sebenarnya terinspirasi dari opening film James Bond. Bahkan soundtrack film ini yang dibawakan oleh Celine Dion malah sebenarnya bergenre sama seperti soundtrack yang dibawakan oleh Adele, Skyfall. Sementara scene Deadpool bermandikan peluru terinspirasi dari film Flashdance. Salah satu kredit juga terlihat ketika Deadpool memberikan penghormatan kepada salah satu box office garapan sutradara David Leitch. Dia dikreditkan sebagai salah satu orang yang membunuh anjing John Wick. Masih ingat ketika Deadpool memberitahu Al di film pertama dengan mengatakan bahwa dia menyembunyikan banyak kokain dan obat untuk kebutaan di apartemen milik Al di film pertama? It's about 116 kilos of cocaine buried somewhere in the apartment, right next to the cure for blindness. Ternyata dia tidak sedang bercanda karena Deadpool akhirnya mengambil simpanan tersebut di sequel ini. Ketika Deadpool meledakkan diri, Colossus akhirnya datang dan membawanya ke X-Mansion. Di sana Deadpool bermain-main menggunakan kursi roda Profesor X.
Di antara sejumlah frame foto yang tergantung di X-Mansion ini, kita bisa melihat foto Abraham Lincoln dan juga Barack Obama. Kita juga akhirnya melihat kembalinya Negasonic Teenage Warhead dengan potongan rambut barunya, tapi dia tidak sendiri karena dia sekarang punya pacar, yaitu Yukio. Nah, mereka adalah pasangan sejenis. Sementara untuk karakter Yukio sebenarnya sudah pernah dimunculkan dalam film The Wolverine, namun dimainkan oleh aktris yang berbeda. Entahlah karakter ini apakah dimaksudkan sama atau tidak. Masih ingat juga di film pertama Deadpool mengejek studionya sendiri yang tidak punya budget yang banyak untuk menampilkan banyak karakter X-Men yang lain, hingga membuat X-Mansion malah terasa seperti bangunan kosong. It's funny that I only ever see two of you. It's almost like the studio couldn't afford another X-Men. Where the is everyone? Di film kedua ini, akhirnya kita bisa melihat X-Mansion beneran terisi, di mana ada Profesor X yang diperankan oleh James McAvoy, Beast yang diperankan oleh Nicholas Hoult, Quicksilver yang diperankan oleh Evan Peters, Scott Summers, Storm, dan Nightcrawler, yang mana karakter X-Men ini adalah versi dari X-Men Apocalypse. Meski mereka terlihat menghindar dari Deadpool, ejekan Deadpool tidak berhenti sampai di situ saja. Profesor X yang kita lihat di sini adalah versi James McAvoy yang melakukan penampilan cameo-nya. Tapi ketika Deadpool bermain-main dengan Cerebro, dia malah merasa mencium aroma Patrick Stewart. Deadpool masih belum berhenti memperdebatkan kedua versi Profesor X ini. Kita pada akhirnya bertemu dengan Cable, yang dalam komik nama aslinya adalah Nathan Summers. Pertama kali debut di komik New Mutants isu nomor 87. Dia sebenarnya adalah anak dari Jean Grey dan Scott Summers. Menariknya di komik, Cable diceritakan mendapatkan kekuatannya setelah terinfeksi sebuah virus tekno-organik yang membuatnya mendapatkan bagian tubuh cybernetic. Cable juga diceritakan menjadi leader X-Force. Sementara di film ini, Deadpool lah yang membentuk hingga merekrut anggotanya yang nanti akan kita bahas. Boneka beruang yang dibawa oleh Cable sebagai kenang-kenangan putrinya yang telah meninggal di masa depan mengingatkan kita kepada cerita karakter tersebut dalam komik. Boneka tersebut sebenarnya adalah milik Hope Summers. Hope ini adalah mutant yang diadopsi oleh Cable dalam komik yang merupakan satu-satunya mutant yang lahir setelah kejadian House of M, di mana Scarlet Witch memusnahkan semua mutant. Ketika Deadpool bertemu dengan Cable untuk pertama kalinya, Deadpool menyebutnya sebagai orang tua pemarah dengan lengan Winter Soldier. Ini wajar karena lengan Cable memang terlihat mirip dengan lengan cybernetiknya Bucky Barnes. Tidak cuma itu, Deadpool juga kembali menyinggung franchise DCEU karena menganggap karakter Cable terlalu dark dan mungkin dia dianggap cocok dengan DCEU yang awalnya memang disajikan dengan dark. You're so dark! From the DC universe. Tapi sekarang tidak lagi. Dalam menjalankan misinya sebagai X-Men, Deadpool dihajar oleh Fire Fist hingga menembus sebuah jendela di mana ada seorang anak yang sedang menikmati serealnya. Dia lalu mengambil paket sereal tersebut dan menandatanganinya, yang ternyata kotak sereal itu memiliki gambar Wolverine yang diperankan oleh Hugh Jackman dari X-Men Origins The Wolverine. Di sini ini Deadpool juga akhirnya melakukan superhero landing sendiri. Superhero landing coming up. Salah satu adegan ikonik yang sampai sekarang akhirnya menjadi meme. Penampilan Cable yang diperankan oleh Josh Brolin sebenarnya diprotes oleh penggemar karena kurang tinggi. Deadpool juga mengiyakan dan mengejek karakter yang dimainkan oleh Josh Brolin yang tidak sesuai tingginya dengan yang ada di komik. Dalam menjalankan misi pertamanya sebagai X-Men di Essex House, ada sebuah callback yang mengacu kepada ending film pertama ketika Colossus menasihati Deadpool mengenai 4 atau 5 momen untuk melakukan hal yang benar. Sorry? 4 or 5 moments, that's all it takes. Di sini sekali lagi Deadpool yang mengingatkan versi pidatonya itu kepada Colossus ketika dia mengetahui sekolah tersebut telah melecehkan mutant anak-anak. Sorry? 4 or 5 moments. Di sini Deadpool juga mengenakan kaos kuning dengan tanda X-Men hitam di dadanya untuk menandai kalau dia sedang menjalani masa pelatihannya sebagai X-Men. Ini sebenarnya kostum yang sangat mirip dengan kostum X-Men yang dia pakai di komik Deadpool isu nomor 16. Saat pertama kali bertemu dengan Russell Collins, dia mengungkap bahwa codename mutantnya adalah Fire Fist yang merupakan karakter dalam komik yang diperkenalkan pada tahun 1986. Kekuatannya sama tapi background dan entitasnya berbeda, dan dia akhirnya bergabung dengan tim yang berbeda juga, di mana di komik Fire Fist ini adalah anggota dari The New Mutants. Kita juga menemukan referensi film tahun 1980-an ketika mereka dihadapkan dengan amukan Russell dan perlawanannya terhadap X-Men. Colossus mengatakan, "Come quietly, or there will be trouble." You stole that from Robocop. Colossus sebenarnya mencuri kalimat tersebut dari film Robocop. Come quietly, or there will be
trouble. Sementara sekolah tempat Russell menjadi siswa atau tahanan disebut dengan Essex House, yang jelas merupakan referensi halus untuk Nathaniel Essex atau dikenal juga sebagai Mr. Sinister, villain yang sudah disebut beberapa kali dalam bentuk Easter eggs juga dalam X-Men franchise. Semua narapidana mutant dipaksa untuk memakai kerah inhibitor untuk menahan kekuatan mutant mereka agar tidak bisa kabur dari Icebox. Ini pada dasarnya adalah kerah yang sama yang sebelumnya muncul dalam komik dan spin-off X-Men The Gifted. Ketika sadar kekuatannya mulai hilang, Deadpool kembali mengejek salah satu karakter MCU. Dia mengibaratkan dirinya sebagai Hawkeye yang memang sebenarnya tidak memiliki kekuatan super apapun. Bersama dengan Deadpool dan Russell dan beberapa mutant lainnya, Icebox ini juga ternyata menampung Black Tom Cassidy, seorang villain dari komik yang dapat mengontrol materi tanaman dan menembakkan ledakan energi. Sayangnya kita tidak bisa melihat kemampuan dan kekuatannya itu karena kerah inhibitor di lehernya. Dia juga sering bekerja sama dengan Juggernaut dalam komik. Juggernaut sendiri akhirnya muncul dan bergabung bersama Fire Fist. Namanya adalah Chain Marco. Juggernaut memberitahu Russell bahwa helmnya dirancang untuk menjauhkan saudara tirinya dari kepalanya, lalu menyebut dia menggunakan kursi roda. Ayah Chain Marco sebenarnya memang merupakan ayah tiri dari Profesor X atau Charles Xavier. Charles sendiri adalah saudara tirinya dan helm Kane memang dirancang untuk melindungi dirinya dari pengaruh Profesor X, sama seperti yang dilakukan oleh Magneto. Ketika Deadpool dan Weasel mengumpulkan tim X-Force, karakter pertama yang mereka rekrut adalah Batlam yang diperankan oleh Terry Crews, yang merupakan anggota X-Force dari komik di mana kekuatannya memungkinkan dia untuk merasakan energi dan menghasilkan bidang bioelektromagnetik. Zeitgeist diperankan oleh Bill Skarsgård, adalah anggota X-Force dari komik untuk tim kedua dan kekuatannya dapat memuntahkan cairan asam dari mulutnya. Dia memiliki tato di lengannya dengan nomor 116. Sebenarnya ada alasannya, karena dia pertama kali muncul di komik X-Force isu nomor 116 yang dirilis pada bulan Juli tahun 2001. Ada anggota khusus dari tim X-Force yang tidak terlihat yang dikenal dengan nama Vanisher. Nice, right? Kita tidak bisa melihatnya sampai saat-saat terakhirnya yang ternyata diperankan oleh Brad Pitt. Di komik, dia bertemu dengan X-Force setelah event House of M. Lewistan di sini juga berperan sebagai Shatterstar, alien yang mengungkapkan bahwa dia berasal dari Mojo World. Sama seperti di komik, dia juga menjadi anggota X-Force. Lewistan sendiri belakangan terkenal lewat perannya sebagai karakter baru di franchise Mortal Kombat sebagai Cole Young. Tim X-Force pertama milik Deadpool ini tidak berjalan dengan baik dan mereka semuanya terbunuh hanya dalam beberapa menit. Selain Domino yang diperankan oleh Zazie Beetz yang menggunakan kekuatan keberuntungannya untuk kabur. Dia juga ada di komik dan jelas karakter ini jauh lebih terkenal daripada anggota X-Force lainnya. Cara mereka mati sebenarnya juga meniru apa yang terjadi di komik ketika versi baru dari tim tersebut diperkenalkan. Dalam komik X-Force isu nomor 116, hampir semua karakter tim tersebut terbunuh. Dalam adegan penyerangannya di jalan raya, Deadpool terlihat mengendarai sebuah skuter. Jelas ini merupakan pemandangan yang tidak asing dalam buku komiknya di Deadpool isu nomor 68. Dan akhirnya kita mendapatkan penampilan cameo Stan Lee melalui sebuah mural di sebuah dinding. Memang inilah pertama kali film adaptasi komik Marvel yang tidak lagi menampilkan Stan Lee secara fisik. Deadpool memaksa Cable pada satu titik untuk mengatakan, Russell Collins! Hands off that kid, John Connor! Jelas ini mengacu kepada franchise Terminator. Girls, you know John Connor? Bukan hanya itu saja, ada referensi Terminator lainnya di Deadpool 2 ini. Ketika Cable muncul sama seperti T-800, dia tiba melalui perjalanan waktu dan hal pertama yang dilakukan oleh Cable adalah menyerang sekelompok redneck dan mencuri mobil mereka. Seperti yang dilakukan oleh Arnold Schwarzenegger di film Terminator Judgment Day ketika dia melawan para bikers dan mencuri sepeda motor mereka. Cable juga sama sopannya dengan robot pembunuh itu. Kita juga bisa melihat repetisi salah satu adegan terbaik Wade Wilson di X-Men Origins ketika Deadpool memutar pedangnya untuk memblokir tembakan peluru Cable. Upayanya berhasil, tapi kurang sempurna di sini. Tapi jelas ini adalah penghormatan untuk film tersebut. Sampai peluru yang dipotong menjadi dua juga ada. Setelah Juggernaut mematahkan tubuh Deadpool menjadi dua, Deadpool harus beristirahat untuk menumbuhkan kembali kakinya. Wade terduduk di apartemennya bersama dengan Al, hanya dengan memakai kemeja tanpa celana yang membuat otongnya tersingkap. Dia menyebut dirinya mirip dengan Winnie the Pooh. Ketika Cable datang,
Sekarang Deadpool perlahan-lahan menjilangkan kakinya sama seperti yang dilakukan oleh Sharon Stone di film Basic Instinct. Tidak hanya itu, Deadpool lalu menyebut Domino sebagai Black Widow berkulit hitam. Black Widow. It's really just a sip of tea at this point. Zip it, Black Widow. I'm flowing. Tidak hanya sampai di situ untuk referensi film Avengers, karena ketika Deadpool menghadapi Juggernaut, Deadpool mencoba teknik Black Widow untuk menenangkan Hulk. Ya sudah pasti gagal lah. Hey, big guy. Sun's getting real low. Hey, big guy! The sun's getting real low! Satu detail lainnya berasal dari franchise Spider-Man. Ketika Deadpool menyemangati Colossus yang sedang bersiap untuk menghadapi pertarungannya dengan Juggernaut, dia menggunakan kalimat "Go get him, Tiger", yang merupakan kalimat ikonik yang keluar dari Mary Jane Watson dalam film Spider-Man kedua. Go get him, Tiger. Serta sempat ditampilkan di film pertama ketika Weasel menyemangati Deadpool. Head to the back. Go get her, Tiger. Sementara untuk kalimat I can feel my legs ketika tubuh Deadpool dipatahkan jadi dua oleh Juggernaut merupakan referensi untuk film X-Men First Class. Oh my God, I can't feel my legs! Don't, Charles, don't move, okay? I can't feel my legs. Ada detail menarik yang bisa terlihat di pertarungan Deadpool ini, di mana dia setelah dipatahkan menjadi dua oleh Juggernaut, tubuh Deadpool bisa beregenerasi kembali, tapi tidak untuk kostumnya. Agar terlihat utuh, Deadpool menggunakan selotip untuk menyambung kostumnya yang juga ikutan sobek menjadi dua bagian. Ketika Russell atau Firefist mengamuk di Essex House, ada poster yang bertuliskan moto M-Day is coming. Tentu saja ini merupakan referensi ke komik House of M ketika Scarlet Witch ingin menghancurkan dan menghilangkan semua mutant. Selama pertarungan terakhir, Russell menghanguskan Deadpool sehingga kostumnya tidak lagi berwarna merah dan hitam. Tampilan baru ini jelas dimaksudkan untuk menjadi Easter eggs desain X-Force-nya dalam komik The New Mutants isu nomor 98 yang harusnya bisa kita lihat ketika film ini dirilis. Sayang proyek tersebut dibatalkan setelah Fox akhirnya diakuisisi oleh Disney. Ketika Deadpool menghadapi kematiannya, scoring musik yang digunakan oleh sutradara merupakan scoring musik yang sama yang digunakan ketika Logan akhirnya tutup usia dalam filmnya. This is what it feels like. Nah, itu dia beberapa detail menarik yang terdapat dalam film ini. Saya yakin masih banyak detail lainnya yang masih belum saya ungkapkan. Kalau kalian tahu dan kalian mendapatkannya, jangan sungkan untuk tambahkan di kolom komentar di bawah ya, Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. It's time with the sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.